Halo Sarah, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora and Tarot with Sora, your personal tarot reader. Gimana kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja. Hari ini kita akan masuk lagi ke dalam sesi pembacaan ya dengan Sora, your personal tarot reader. Untuk yang sudah bergabung dan selalu support Sora di YouTube channelnya Sora, terima kasih banyak. Tanpa dukungan kamu, Sora tidak bisa berarti apa-apa ya. Dan untuk yang baru datang dan baru bergabung, selamat datang, selamat menjadi bagian dari suportifnya Sora, sahabatnya Sora. Silakan tombol subscribe di bawah diklik ya untuk memberikan dukungan sama Sora. Terima kasih banyak. Oke, hari ini tema pembacaannya adalah waktu membawanya kembali kepadamu. Siapa ya orang ini? Sehingga by time dia tatonya kembali kepadamu. Sora akan tetap men-spoiler bahwa pembacaan akan bersifat general timeless reading. Mengambil energi dari banyak orang belum tentu cocok sama kamu dan belum tentu resonat sama kamu. Sangat mungkin terjadi vice versa, tertukar-tukar antara kamu dengan orang yang kamu pikirkan dan bisa juga tertukar-tukar periode waktunya. Bisa sedang terjadi, sudah terjadi, atau akan terjadi ke depannya. Baik, tanpa berlama-lama lagi kita akan memulai saja pembacaannya sekarang. Oke Sarah, kita akan memulai pembacaannya waktu membawanya kembali kepadamu. Kita akan memulai pembacaannya. Oke, dari kartu yang pertama ya, ada contemplation ya. Jadi ya orang ini yang datang dengan waktu adalah seseorang yang sudah lama ya ingat kamu terus-terusan gitu ya, apalagi akhir-akhir ini ingatan dia itu sama kamu semakin kuat atau semakin sering mengingat kamu, terus-terusan ingat kamu terus ya, dan cukup banyak waktu dan periode waktu yang sudah berlalu dan dia mungkin sendiri atau menyendiri atau merasa kesepian dan sebagainya, sehingga di waktu itu dia menjadi sering sekali berpikir tentang kamu ya, dan dia kayak berpikir tentang hubungan kalian dan dia juga bertanya-tanya apakah kamu juga memikirkan soal dirinya itu ya yang Sora lihat. Yang berikutnya adalah dia sekarang baru menyadari ya, sekarang dia baru menyadari setelah terpisah sama kamu, setelah dengan waktu berkontemplasi, berpikir banyak ya, kalau dia itu baru menyadari bahwa sesungguhnya dia itu mencintai kamu, dia membutuhkan kamu. Ya. Jadi ternyata ada koneksi di dalam hati dan perasaannya. Setelah sudah berjauhan, setelah waktu, setelah banyak mikir dan sebagainya, dia baru menyadari bahwa sepertinya sesungguhnya aku tuh punya perasaan sama kamu. Baru menyadari kalau dia punya perasaan yang mendalam sama kamu. Jadi orang ini ya bisa saja sebelumnya memang baru cuma dekat aja sama kamu bisa, atau memang sudah menjalani sama kamu pun tapi menjalaninya cuma sekedar gitu aja gitu loh, belum fully dengan perasaan gitu ya kalau yang Sora lihat di sini. Dan orang ini ya merasa bahwa aku seperti ada ikatan karmik sama kamu, seperti memang ada ikatan yang membuat aku ya tidak bisa melepaskan kamu gitu ya. Ada karmik yang mengikat di antara kalian yang membuat dia belum paham kenapa. Ya. Tapi dia cuma tahu sepertinya aku ada karmik, ada sesuatu yang mengikat aku sama kamu gitu loh ya. Sehingga ketika kita berpisah pun ada satu keinginan kayak pingin balik. Baru menyadari bahwa aku punya perasaan yang mendalam ke kamu. Gitu ya. Dan orang ini ya akan berusaha untuk menunjukkan effort dia sama kamu. Ya. Orang ini akan berusaha menunjukkan effort dia sama kamu. Mungkin ada yang sudah mulai menghubungi kamu, chatting kamu, telepon kamu, mungkin mau temuin kamu dan sebagainya. Tapi orang ini mulai menunjukkan suatu usaha untuk berkomunikasi sama kamu. Ya. Dan apa ya? Dan dia menyadari bahwa ya, kamu juga bukan cuman membuat dia menyadari kalau dia mencintai kamu, kamu juga mengajarkan dia tentang self love. Gini, ketika seseorang sudah punya self love yang baik, ketika seseorang sudah mencintai dirinya, itu akan sangat mudah untuk akan lebih mudah untuk membuat perjalanan percintaan dia lebih baik biasanya. Kenapa? Karena dia sudah mencintai dirinya. Itu nomor satu yang harus kita cintai, nomor satu ya diri kita dulu sebelum kita bisa memberikan cinta kita sama orang lain. Cinta kita sama diri kita sudah overdosis, makanya kita mau menyalurkan sama orang lain. Gitu loh. Kita pingin bisa kayak sharing sama yang lain gitu loh.
Dan dia menyadari bahwa kamu mengajarkan dia banyak tentang self love gitu ya. Kamu tuh taking care diri kamu nggak sih? Kamu cinta diri kamu nggak ya? Mencintai diri itu banyak bentuknya ya. Dengan memperhatikan tentang kesehatan, memperhatikan masa depan, memperhatikan pekerjaan, men-taking care diri, itu adalah self love gitu loh. Kalau hidupmu berantakan, kamu nggak peduli kesehatan kamu nggak peduli masa depan kamu nggak peduli orang nyakitin kamu apa enggak, itu namanya bukan self love. Dan dia juga melihat kamu adalah orang yang punya self love. Mungkin kamu juga menjauhi dia karena kamu mencintai diri kamu sendiri gitu loh ya. Dan kamu pingin diri kamu bahagia dan kamu pingin selalu diutamakan gitu loh. Dan bisa saja orang ini memang mungkin sebelumnya tidak bisa membuat kamu bahagia gitu loh. Karena banyak hal ya gitu loh. Mungkin hubungannya toksik, entah hubungannya penuh dengan drama dan sebagainya. Semoga nanti kita bisa kelihatan ya kenapa gitu ya. Membuat sehingga seperti itulah. Self love itu sebelumnya nggak ada. Kita mau lihat ya, memang ada apa sebelumnya. Ya, kita mau coba ada apa sebelumnya. Oke. Sebelumnya saling merasa bahwa banyak karena perfect match. Banyak sebelumnya merasa bahwa sudah menjadi pasangan yang sudah semestinya, pasangan sudah seharusnya. Tapi di sini juga ngomongin ada kata-kata fire burns. Jadi kamu merasa bahwa orang ini itu apakah serius sama aku atau hanya sekedar hasrat saja. Di sini ada ego secara hasrat, ego secara ingin kepemilikan, atau ego memang secara how to say ya, secara seksualitas itu juga bisa. Jadi di sini ada yang memang karena berdasarkan hasrat aja gitu loh ya. Oke, dan ada periode waktu healing ya, di mana berarti satu, sebelumnya berjauhan karena merasa apakah kita memang perfect match hanya karena keterbutuhan secara fisik atau keterbutuhan secara hasrat. Dan healing artinya di sini banyak kekecewaan ya, banyak luka. Jadi kamu menjauhkan diri atau mungkin memang berakhir gitu loh ya, karena butuh waktu untuk healing, butuh waktu untuk menyembuhkan diri. Mungkin banyak kekecewaan, banyak kemarahan, banyak emosi tidak sehat, banyak istilahnya tanpa disadari gitu loh, memberikan banyak luka. Mungkin ada yang merasa hubungannya sudah toksik ya, hot and cold, hubungannya sebelumnya panas dan dingin, jauh dekat. Hubungannya seperti kayak apa ya, hubungannya tuh sebelumnya kayak tidak stabil, kadang deket, kadang jauh, menggantung, gak jelas gitu. Nah itu kan bisa menyebabkan diri itu jadi kecewa dan terluka ya. Oke. Dan banyak tekanan ya, antara kamu yang memberikan dia tekanan, dia yang memberikan kamu tekanan, atau sama-sama saling memberikan tekanan. Tekanan di sini banyak, mungkin memojokkan, mungkin ekspektasi dan sebagainya. Stres ini juga bisa. Ada yang dalam situasi banyak stres, banyak masalah, banyak under pressure, banyak tekanan sehingga secara emosional tidak sehat gitu loh ya. Sehingga banyak melukai pasangannya ya, dan terlalu banyak perbedaan ya. Perbedaan mungkin pola pikir, perbedaan kebiasaan. Misalnya kamu contoh ya, buat kamu kepingin pasangan kamu bisa terbuka ya, namanya handphone kalau dicek ya nggak apa-apa gitu loh. Tapi mungkin dia nggak suka, dia maunya ada privacy dong kalau seandainya handphone ya punya masing-masing dan sebagainya. Artinya di situ membuat kalian tuh hubungannya jadi panas dan dingin sehingga hubungannya tidak berjalan lancar ya. Tapi dia menyadari dari waktu yang dia kontemplasi dan berpikir, dan sepanjang perjalanan dia melihat bahwa kamu banyak merubah dia, change ya. Cinta kamu, rasa sayang kamu banyak merubah dia, banyak merubah perspektif dia, banyak kasih dia kayak sebelumnya dia mungkin gak kepikiran, sebelumnya dia mungkin gak memahami itu. Sekarang dia jadi bisa melihat bahwa dia harus mentransformasi hidupnya. Harus lebih, segala yang buruk kamu bantu trigger untuk jadi lebih baik. Ya. Dan di sini dia ada satu perasaan penyesalan. Banyak hal yang semestinya sebelumnya dia lakukan untuk kamu, tapi mungkin tidak dia lakukan. Penyesalan telah menyakiti kamu, penyesalan hubungannya itu penuh dengan tekanan, banyak keributan, hubungan panas dan dingin, nanti dekat, nanti jauh, dan sebagainya. Jadi di sini ada energi dari penyesalan, dan penyesalan ini berharap dia ada satu perubahan.
ya. Dia ingin memulai suatu love story. Dia ingin memulai sebuah kisah cinta yang baru dengan diri kamu. Ya, karena dia merasa bahwa apakah memang universe sudah mau menakdirkan kita sama-sama, karena buktinya waktu aku berjauhan, aku masih terikat sama kamu, masih terkoneksi sama kamu. Gitu ya. Dan aku sekarang sedang berusaha target, berusaha fokus ke kamu. Dia sedang berusaha fokus ke kamu. Target. Dia sedang ada yang di sini sedang memantau ya. Kalau suara di sini ada yang sedang memantau, berusaha memfokuskan dirinya dia ke kamu ya, atau sedang lihat dan situasi dan kondisi kamu ya. Dan dia ingin kayak semoga ya dia itu bisa datang dan dia ingin meraih kebahagiaan kembali ya. Karena dia merasa bahwa kamu banyak memberikan dia kebahagiaan. Ya, jadi orang ini memang sedang apa ya? Sedang mentargetkan kamu, sedang ingin menuju ke kamu gitu ya. Kalau yang Sora lihat di sini. Kita mau coba lihat orangnya, ciri-cirinya seperti apa. The Chariot. Orang yang memang dalam karir itu ngejar banget, pingin sukses banget gitu ya. Kesuksesan tuh jadi salah satu tolak ukur yang paling besar buat dia. Orangnya juga Sora lihat banyak pengetahuan, orangnya di sini juga banyak yang suka explore ya. Dan di sini ada yang memang mungkin dalam pekerjaan ada yang mobilitas pekerjaannya tinggi gitu ya. Jadi dia mungkin sering keluar kota atau sering banyak apa aktivitasnya aktif gitu ya. Atau mungkin banyak yang keluar negeri, keluar daerah dan sebagainya. Ya. Oke. Orangnya juga bisa dibilang cukup dominan di sini ya. Orangnya dan memang kadang-kadang moodnya dia bisa kayak naik dan turun ya. Beberapa di sini juga ada yang memang suka kendaraan atau otomotif ya, entah motor, entah mobil gitu ya. Tapi ada juga yang memang bekerja di bidang transportasi atau otomotif itu juga ada. Ya. Orang yang tidak mudah untuk menyerah. Ya. Orangnya tidak gampang menyerah. Orangnya itu penuh dengan determinasi. Walaupun memang kadang-kadang kekurangannya, orang ini kadang-kadang suka sulit untuk mengalami namanya mau ngalah gitu ya. Dia berusaha memegang prinsipnya dia. Jadi kadang-kadang egonya besar. Apa yang dia anggap benar, dia akan berusaha mempertahankan itu. Nah, itulah yang dia sesali karena sebenarnya dia merasa bahwa apakah semua yang aku let's say apa yang aku bela, apa yang aku defense, apakah itu semuanya adalah sesuatu yang memang yang paling terbaik gitu loh. Itu kan yang Sora lihat di sini ya. Apakah itu memang sudah yang paling benar gitu loh. Di sini juga Sora melihat adalah orang yang sangat-sangat berfokus sama finansial. Ada yang memang beberapa mungkin datang dari latar belakang ya finansial yang mungkin keluarganya lumayan atau memang dia ingin mencapai finansial yang terbaik. Ingin mencapai kenyamanan yang terbaik ya. Ten of Pentacles. Penuh dengan kebahagiaan nyata, secara nyata. Jadi finansial, keuangan yang secara nyata itu yang dia kejar. Ya. Ada The Moon. Orang ini memang energinya ada beberapa yang punya intuisi yang bagus. Energinya ada yang beberapa punya energi divine feminim. Ya. Walaupun orang ini memang kadang-kadang susah untuk sepenuhnya terbuka. Sebelumnya mungkin orang ini banyak sulit terbuka sama kamu. Sehingga kamu kurang kayak bisa, apa sih yang sebenarnya orang ini mau gitu loh ya. Kadang-kadang kamu bingung. Orang ini kadang-kadang bisa memberikan ilusi gitu ya selama ini. Mungkin selama ini orang ini punya kasih kamu banyak mimpi-mimpi dan pengharapan. Ya. Tapi secara energi memang orang ini punya satu keterikatan sama kamu gitu loh. Page of Wands. Orang yang cukup banyak passion, dia akan berusaha mengejar apa yang jadi keinginan dia. Ya, dia menyukai kebebasan, dia tidak begitu suka diatur ya. Kalau yang Sora lihat di sini, orang juga yang bersemangat ya, banyak hal yang ingin dia kejar ya. Wands juga energi dari energi dari fire element. Jadi orang ini memang punya
satu keinginan untuk mengejar banyak impiannya dia dan banyak hasratnya dia gitu kok Sora lihat di sini ya. Dan setelah melewati waktu, apa sesungguhnya yang dia rasakan sama kamu? Four of Wands, dia ternyata merasakan dia kangen sama kamu, dia rindu sama kamu. Ternyata kamu masih jadi satu ke orang yang bisa membuat dia merasa stabil dan merasa nyaman, ya. Jadi di sini ada kestabilan, ada kenyamanan, ya. Di sini kalau yang Sora lihat, ya. Jadi dia merasa bahwa salah satunya kamu membuat dia menjadi orang yang stabil, ya. Kamu jadi orang yang memberikan dia rasa nyaman, support sistemnya dia nomor satu. Itu yang Sora lihat, salah satu ya. Kamu juga membuat situasi jadi balance. Kamu orang yang bisa balancein dia, ya. Dan dia melihat kamu adalah orang yang bisa diandalkan, ya. Kamu seorang pekerja keras. Kamu akan memperjuangkan apa yang kamu anggap memang harus layak, nyata gitu ya. Kamu pekerja keras, bisa diandalkan dan fokus terhadap apa yang mau kamu raih. Ya, dan kamu orang yang realistis. Segala sesuatu harus dilihat secara nyata, bukan cuma di angan-angan belaka. The Fool. Ya. Kamu selalu orang yang pingin mengeksplor hal yang baru. Kamu selalu bersikap kayak aku tuh nggak tahu apa-apa. Kayak kamu tuh tidak pernah bosannya untuk belajar gitu loh ya. Dan merasakan bahwa satu proses dalam hidup kalau gagal ya artinya ada proses lain yang harus dijalani. Atau kalau segala sesuatu yang sudah berakhir berarti ada proses baru yang harus dijalani. Sikap kamu bisa dalam tanda kutip legowo ya, membiarkan apa yang sudah semestinya berakhir ya berakhir gitu loh. Bahwa hidup adalah sebuah perjalanan. Nah, hal-hal ini yang membuat dia tuh kayak banyak terinspirasi dari kamu, banyak melihat itu sebagai nilai plus dari dalam diri kamu, gitulah. Kalau yang Sora lihat di sini. Ada Three of Pentacles. Kamu bukan cuma bisa menjadi pasangannya. Kamu juga menjadi seseorang yang bisa menjadi support system dia. Kamu tuh kayak inner circle-nya dia. Kayak orang yang bisa jadi teman dia juga, bisa support dia juga. Kalian punya apa? Walaupun memang ada perbedaan betul gitu ya. Tapi kayak kamu tuh bisa jadi seseorang yang bisa mendukung dia dari belakang. Gitu ya. Dan walaupun kamu sekarang juga jadi berhati-hati, dia menyadari kamu orang yang berhati-hati. Karena kamu punya banyak pengalaman dalam hidup kamu. Sehingga kamu menggunakan pengalaman itu untuk kayak jadi manusia yang lebih baik lagi. Jadi lebih bukannya bernegatif thinkingnya. Jadi kamu merasa bahwa kewaspadaan itu perlu. Kewaspadaan itu harus dijaga gitu kalau yang Sora lihat ya. Jadi apa yang sekiranya akan dia coba lakukan ke kamu dalam waktu dekat ini? Dia kan sudah mau fokuskan kamu, mantauin kamu. Oke, travel. Jadi di sini ada yang mungkin berasal dari luar kota, luar daerah, atau dia sedang berada di luar daerah. Dia sedang merencanakan sebuah perjalanan untuk bisa menghampiri kamu atau bisa menemui kamu. Gitu ya. Juga di sini ada yang sedang berfokus untuk bekerja. Ya, karena dia berfokus untuk punya finansial yang sesuai dengan target dia tadi Ten of Pentacles. Jadi orang ini sedang ada yang berada di luar kota atau di luar negara atau di luar daerah dari kamu karena memang orang itu sedang fokus kerja. Ya, jadi orang itu memang sedang mencari waktu untuk bisa travel atau berperjalanan untuk menemui kamu. Ya, karena sebenarnya kayak dia itu memori tentang kamu dan dia itu membuat dia itu sebenarnya banyak terobsesi, seperti tidak bisa melupakan, seperti terus-terusan ada di ingatan dan kepala. Gitu ya. Sebenarnya dia banyak jadi makanya itu Sora bilang, dia banyak fokusin ke kamu, banyak stalking kamu, banyak mantau kamu. Karena sebenarnya memori tentang kamu itu masih terus menggerogoti. Makanya by time makin lama makin parah, makanya makin kepingin untuk berjalan ke arah kamu atau menghampiri kamu. Dan bagaimanapun juga dia tetap masih punya hasrat sama kamu. Last di sini ada kerinduan.
Ya, kamu tahu lah ya kalau sudah namanya las itu hasrat ke arah apa? Gairah ya. Ya, pingin meluk kamu, pingin nyium kamu, bla bla bla. Seorang nggak mungkin deskripsikan semua di sini. Intinya ada satu perasaan gairah. Ingat ya, channel ini 18 plus. Oke, dan ingin segera bisa berbicara sama kamu. Jadi dia akan memulai komunikasi sama kamu. Akan mulai mendekati kamu kembali. Ya, apa yang dia rencanakan buat kalian ke depannya, kita akan ambil 3 kartu aja. Dia merencanakan untuk setelah waktu break ini, ya mungkin dia akan berusaha kayak, yuk kamu break dari kegiatan kamu, mungkin kita pergi sama-sama, ngabisin waktu sama-sama, memperbaiki apa yang ada, komunikasiin lagi gitu loh ya. Dan mencoba untuk menjalani satu perencanaan sama-sama. Jadi kayak pingin cari waktu gitu ya, kamu break dari kegiatan kamu, dia break dari kegiatan dia, mencoba untuk kayak yuk kita bicara, kita jembatani kesalahpahaman kita yang kemarin gitu loh ya, biar kita punya satu tujuan yang sama ya. Aku pengen menjadi seseorang yang bisa lebih tegas sekarang. Mungkin sebelumnya dia jadi sosok yang kurang tegas, kurang tahu maunya apa dalam hidupnya dia gitu loh ya. Tapi di sini kalau Sora lihat pengen jadi orang yang bisa lebih bisa men-taking care kamu, menjaga kamu, memproteksi kamu. Ya, dan pingin menjadi orang yang lebih bertanggung jawab. Sebelumnya mungkin jadi orang yang kurang bertanggung jawab, gak dewasa, bingung, gak punya ketegasan, hubungannya dingin dan panas, tidak adanya keseimbangan. Dia pengen menjadi lebih fair, ya. Oke. Dan kepingin pelan-pelan bisa transisi hubungannya dari hubungannya yang sebelumnya dingin, tidak jelas arahnya mau kemana. Karena kan kalau saudara ya, waktu telah membuat kalian berpisah, tidak berkomunikasi, bla 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 gitu ya. Sehingga dan terjadi begitu banyak kesalahpahaman karena banyak stres dan sebagainya. Yaitu tadi prosesnya. Pengen ketemu, menjebatani. Aku pengen bisa jadi seseorang yang kamu andalkan. Mungkin sebelumnya dia menyadari bahwa dia tidak bisa jadi sosok yang cukup bisa diandalkan gitu. Dan kali ini dia ingin hadir sebagai sosok yang aku bisa diandalkan kok. You can lean on me gitu loh ya. Aku ingin jadi seseorang yang memang layak ada di dekat kamu, memang pantas untuk berada bersama-sama dengan kamu gitu. Ya. Oke, untuk kartunya ya, kira-kira ada zodiak apa? Oke, zodiaknya banyak didominasi oleh Libra, Aries, Leo, dan Sagittarius. Ya, lalu ada Gemini, Libra, dan Aquarius. Dicek Sun, Moon, Rising, Venus, atau sifat dari astrologi itu sendiri. Oke, sekarang kita mau coba lihat untuk alfabetnya. Sarah, masih kelihatan nggak sih omasnya? Ya Allah, banyak banget Sarah, kebanyakan. Z, V, B, I, F, S, M, K, D, N, W, L, O, J, C, U, J, L lagi, X, U, C, D, H, R, dan I ya. Dicek nama tengah, nama belakang, nama tempat, nama kecil, dan bla bla bla. Bisa juga plat nomor kendaraan, nomor rumah, dan sebagainya. Oke, disesuaikan lagi. Oke, terima kasih Sahara ya. Yang tunggulah dia akan segera hadir ke kamu, melihat situasi dan kondisi, memulai paling tidak komunikasi dulu. Terima kasih sudah menyaksikan dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf karena kesempurnaan hanya milik Tuhan saja. Oke, saksikan terus Sora di YouTube-nya Sora. Sora akan berusaha upload setiap hari dan ada juga yang Sora upload di Snack App. Terima kasih atas dukungan kamu. Tonton semua karena sifatnya timeless reading. Yuk berkata-kata yang sopan santun di kolom komentar ya.
Mohon maaf kalau kata-katanya tidak sopan ataupun nggak ngenakin. Ya jangan ya, minta tolong, ini adalah rumah Sora, rumah kita bersama untuk bercerita, bertumbuh dan berkembang. Oke, sampai kita ketemu di video yang selanjutnya Sarah. I love you as always. Bye bye.